Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kembali lagi dengan Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi kita kali ini adalah tentang perbedaan KPK dan FPB dalam soal cerita. Ya, kalian mungkin masih kesulitan cara membedakan soal KPK dan FPB. Nah, di sini Bapak akan mengasih tahu cara membedakan soal cerita tentang KPK dan FPB. Ya, di sini Bapak sudah sudah ada contoh soal. Ya, mungkin kalian nih bingung, wah ini mana nih harus yang kita cari, apakah soal ini berbentuk KPK atau FPB. Ya. Nah, sedangkan di soal tersebut tidak tertera untuk mencari KPK ataupun FPB. Ya, kita mungkin bingung kalau misalkan kita harus mencarinya kalau kita tidak tahu kata kuncinya. Oke. Yang pertama, itu kita akan membahas KPK. Nah, KPK itu selalu menanyakan tentang waktu. Ya, contohnya kalau misalkan waktu ya bisa detik, menit, jam. Nah, itu untuk waktunya. Bisa juga KPK itu menanyakan tentang hari, tanggal, ya, bulan ataupun yang semacamnya. Nah, itu untuk mencari KPK. Ya. Oke. Dan terus ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan kata kunci. Nah, kata kunci di sini ada setiap sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama. Ya, jadi kalau misalkan ada kata kunci di dalam soal cerita, ada kata kunci seperti ini, berarti kalian harus mencari tentang KPK. Lanjut, FPB. FPB itu selalu menanyakan tentang jumlah, bisa itu jumlah kelompok orang ataupun hewan, dan juga bukan hanya kelompok orang manusia saja, bisa juga kelompok buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga semacamnya. Yang penting bukan untuk waktu. Kalau waktu itu kan untuk KPK, tapi kalau FPB untuk jumlah. Nah, ini untuk yang cara yang pertama. Cara kedua itu menggunakan kata kunci. Kata kunci di sini ada sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, dan jenis yang sama. Ya. Di sini ada perbedaan antara KPK dan FPB. Membedakannya, mari kita coba. Bener gak kalau misalkan cara mencari KPK itu seperti ini dan cara mencari FPB itu seperti ini? Mari kita coba. Ya, di sini Bapak sudah membuat contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, 3 bus tiba di terminal bersamaan. Bus pertama tiba di terminal setiap 15 menit. Bus kedua tiba di terminal setiap 30 menit. Dan bus ketiga tiba di terminal setiap 25 menit. Kapan ketiga bus akan tiba di terminal bersamaan kembali? Nah, di sini kita menggunakan kata kunci. Ya, menggunakan kata kunci. Sudah jelas di sini kan ada waktu nih, menit. Ya, yang ditanyakan itu menit, berarti waktu. Nah, terus dengan kata kunci di sini ada kata bersamaan. Ya, berarti sudah jelas kalau soal cerita ini mencari tentang KPK. Oke, kita cari kita cari KPK-nya. Bapak menggunakan cara pembagian ke bawah. Ada 15, 30, dan 25. Oke. Di sini pertama-tama kita harus bagi 2. Ya. Dari ketiga angka ini, ada yang bisa dibagi 2 gak? Ada. Jadi kita coba. Nah, 15 dibagi 2 bisa nggak? Tidak bisa. Berarti tetap 15. 30 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Menjadi 15. 25 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Tetap 25. Nah, lanjut, karena di sini tidak ada yang bisa dibagi 2, lanjut kita ke pembagian ketiga.
15 dibagi 3 sama dengan 5, 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan 25 karena tidak bisa dibagi 3 tetap 25. Ya. Di sini masih ada yang bisa dibagi 3 enggak? Tidak ada. Lanjut ke pembagian ke 5. Nah, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Ya. Karena kita harus membagi habis semuanya, maka kita bagi habis. Nah, berarti dibagi 5. 1 dibagi 5 nggak bisa, tetap 1. 1 dibagi 5 tetap nggak bisa, jadi tetap 1. Nah, terakhir 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, di sini sudah kita bagi habis semuanya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui KPK dari 15, 30, dan 25. Ya. Berapa? 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Ya. Jadi hasil dari 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 yaitu 150. Berarti jadi ketiga bus tiba di terminal bersamaan kembali setelah 150 menit. Ya, nah, itu cara mencari KPK dalam soal cerita, perbedaannya. Ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Dua benang memiliki panjang 18 cm dan 30 cm. Benang itu dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian? Ya. Nih, kita analisa. Berarti untuk kata kuncinya itu adalah terpanjang. Ya, terpanjang itu sama saja paling banyak, ya, paling banyak ataupun terbanyak, ya, sama aja. Nah, Bapak di sini akan menggunakan cara pohon faktor. Nah, di sini ada 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 karena tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3 menjadi 3. Ya, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, ini untuk 18. Nah, sekarang kita cari yang 30. Ya. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 karena tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3 menjadi 5. Nah, ini untuk menggunakan pohon faktor. Jadi faktor dari 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Ya. Lalu faktor dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Jadi FEB dari 18 dan 30 sama dengan 2 dikali 3, karena kita cari angka yang sama antara 18 dan 30. Ya, tapi kita cari pangkatnya yang paling kecil. Ya, karena di situ kan ada 3, ada di 18 ada 3 pangkat 2 dan di 30 ada 3. Kita cari yang paling kecil yaitu 3. 5-nya kenapa nggak ditulis? Karena 5-nya tidak ada di angka 18 dan nggak ada di faktor 18. Jadi FEB dari 18 adalah FEB dari 18 dan 30 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi FEB dari 18 dan 30 sama dengan 6. Nah, di sini kita uraikan. Jadi ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian adalah 6 cm. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah mengetahui cara membedakan soal cerita KPK ataupun FEB. Kita sudah mengetahui caranya seperti apa. Mungkin kalau misalnya kalian tidak mengerti, kalian bisa tonton lagi video ini ya, supaya kalian tuh bisa menjawab soal-soal cerita tentang KPK dan FEB. Dan juga Bapak selalu mengingatkan ke kalian tentang tetap terapkan 3M dalam keseharian kalian. Ya, pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Ya,
supaya kalian tetap terhindar dari segala penyakit dan juga kalian tetap sehat ya. Mungkin dari Bapak sekian, cukup pembahasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.